Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang waktu diperbolehkannya zakat, maka kali ini kita akan membahas tentang orang yang wajib mengeluarkan zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang telah tazakka, yang telah menjadi suci jiwanya. Yaitu dengan apa? Ulama menafsirkan bi ikhraj zakatil fitrah. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan kemudian dia menyebut Tuhannya dengan bitakbir. Fasalla, kemudian dia salat Idul Fitri. Begitu juga riwayat Ibnu Umar dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, menetapkan, menfardukan zakat atau sedekahul fitr ila akhiril hadis. Begitu juga riwayat Ibnu Abbas dalam kitab Sunan Nabi Dawud, dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan, menfardukan zakat al-fitr, tuhratun lis-sha'im, dapat mensucikan bagi orang yang puasa, minal lagwi war rafath, dari ucapan yang omong kosong penuh dengan kebohongan dan juga ucapan yang kotor. Wa tu'matun lil masakin, dan menjadikan makanan bagi orang-orang miskin. Maka dari ayat dan hadis ini ulama fikih menjelaskan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, semua orang muslim itu wajib. Mau yang dewasa, mau anak muda, mau remaja, mau anak kecil, mau orang yang sudah tua, yang lansia, mau laki maupun perempuan. Namun syarat dia diwajibkan zakat, ada satu syarat yang paling penting, yaitu orang tersebut memiliki kelebihan harta setelah dia keluarkan untuk keperluan di malam Idul Fitri dan di hari raya Idul Fitri. Kalau kita punya kelebihan harta di malam Idul Fitri dan begitu pula untuk siangnya, untuk siang harinya Idul Fitri, maka kita termasuk orang yang wajib zakat fitrah. Begitu juga kebutuhan kita itu seperti apa aja. Para fuqaha menjelaskan kebutuhan di hari raya Idul Fitri beserta malam Idul Fitrinya, kebutuhan yang harus kita penuhi. Yang pertama, makan. Karena hari raya dari namanya aja ya Idul Fitri, hari kemenangan, hari raya untuk makan. Diperbolehkan umat Islam dibebaskan makan kembali setelah sebulan full dia tidak makan. Begitu juga yang harus dipenuhi kebutuhannya adalah wa an thawbin wa maskanin wa dastin ila akhirih. Harus memenuhi kebutuhan pakaian. Pakaian yang dipakai di hari raya, tempat yang dia tinggal di hari raya, entah itu pakaian musim dingin maupun musim panas. Maka kalau kita sudah memenuhi kebutuhan ini, jika ada sisa daripada kebutuhan ini, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian kita akan utamakan diri kita. Kebetulan kita punya kelebihan harta di hari raya, ada uang sekitar misalnya 400.000. Kita punya megang duit, kita sudah beli makanan, kita sudah beli pakaian, kebutuhan rumah sudah selesai, sudah terpenuhi, ada sisa 400.000. Ini cukup untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk kita, istri kita, dan kedua anak kita. Maka kita digolongkan orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun yang berhak atau yang tidak wajib zakat fitrah, apabila di malam Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri,
tidak punya kelebihan harta atau tidak cukup sekalinya ada harta tapi hanya untuk kebutuhan hari itu, ya, meskipun dia akan punya uang di esok harinya, namun di hari raya dia tidak punya uang, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka dari itu para fuqaha khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang di malam Idul Fitri tidak memiliki kelebihan harta, tidak bisa memenuhi kebutuhannya di hari raya Idul Fitri, tidak sanggup membeli makanan untuk dia sajikan di hari raya Idul Fitri, maka selain dia tidak wajib zakat fitrah, dia sangat berhak menerima zakat fitrah. Maka dari itu kesimpulan yang simpel ini, yang ringkas ini, ya, menjadi sandaran buat kita kepada siapa kita mengeluarkan zakat fitrah. Pastinya kita utamakan kepada orang yang di malam itu tidak punya uang, pada orang yang di malam itu, di hari raya itu tidak bisa membeli makanan. Dialah orang yang berhak untuk menerima daripada zakat fitrahnya kita. Ya, kita hindari orang-orang yang tidak layak untuk menerima zakat fitrah. Sebagai peringatan, dibedakan antara fakir miskin di zakat harta dengan fakir miskin di zakat fitrah. Dalam sisi apa? Bahwa di hari raya yang diutamakan adalah kita bisa memberi makan kepada fakir miskin. Rasulullah SAW melarang kita membiarkan di hari raya ada fakir miskin yang mengemis, ada fakir miskin yang bersedih karena tidak bisa menikmati hari raya dengan gembira dan bahagia. Mari kita pedulikan kepada tetangga kita, saudara kita, keluarga besar kita yang ada di antara mereka kekurangan kebutuhan tidak terpenuhi di hari raya, kita utamakan mereka terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, harta dan hidup kita diistiqomahkan di dalam ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.